Baik sahabat muslim channel yang berbahagia, di video sebelumnya kita telah membahas masalah gibah gitu ya, masalah gibah, namun pembahasannya sebenarnya belum tuntas karena ada sebagian jemaah yang bertanya tentang bagaimana hukum menggibah orang kafir gitu ya, bagaimana hukum menggibah orang kafir gitu. Baik, Nabi kita SAW telah mengingatkan ciri baiknya kualitas keislaman seseorang adalah saat ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya gitu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, ia dapat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sudah jelas. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2318 dan yang lainnya. Tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung manfaat baik berkaitan perkara dunia apalagi akhirat, saat seseorang mampu meninggalkannya, maka itu pertanda baiknya Islam seseorang. Menggibah orang kafir, apakah tindakan tersebut dalam kacamata Islam bermanfaat atau tidak manfaat? Mari kita memperjelas lagi pembahasannya. Pertama, menggibah orang kafir harbi, perlu kita tahu bahwa kalau kita kategorikan kafir itu terbagi dua. Yang pertama ada kafir harbi, yang kedua ada tiga sebenarnya. Yang pertama kafir harbi, yang di bagian keduanya itu ada tiga kafir, ada kafir musta'a, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, dan ada kafir zimmi. Itu dibagi dua ya, harbi, musta'man, mu'ahad, dan zimmi. Yang pertama kita bahas adalah kafir harbi gitu ya. Kafir harbi itu orang kafir yang sedang perang dengan kaum muslim. Orang kafir golongan ini tidak memiliki martabat sama sekali di mata kaum muslimin. Darah, harta, dan kehormatannya tidaklah terjaga secara Islam gitu ya. Sehingga menggibah mereka sebenarnya secara hukum tidak terlarang. Karena larangan gibah yang Allah sebutkan dalam ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu adalah gibah kepada saudara sesama muslim. Jelas ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadon ya, yang di video sebelumnya kita telah bahas bahwa adanya masalah gibah itu karena sebelumnya ada mencari aib-aib atau mencari kesalahan-kesalahan saudara kita karena didasarkan prasangka-prasangka buruk. Janganlah, kalau dalam Al-Hujurat, janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Padahal adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Demikian pula hadis yang menceritakan isi khutbah Haji Wada, yang artinya sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian untuk menindasnya atau merendahkannya, sebagaimana haramnya atau sucinya hari kalian ini hari Arafah, di negeri kalian ini Mekah, dan di bulan ini Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hanya saja untuk jenis orang kafir yang bukan kafir harbi, yaitu mu'ahad yang tadi bagian kedua ya, jelas ya. Untuk kafir harbi secara hukum itu tidak menjadi masalah kalau mau dibicarakan. Selagi ada kemanfaatan untuk kaum muslimin, maka boleh-boleh saja selagi ada kemanfaatan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya atau tidak ada manfaat bagi perkembangan peperangan dengan kafir harbi, maka sebaiknya tinggalkan, seperti tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena itu tanda baiknya keislaman seseorang. Nah, kemudian bagian keduanya, bagaimana kalau kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang memiliki perjanjian, dengan kaum muslim. Kemudian musta'man itu yang dijamin keamanan oleh
kaum muslim juga, dan kafir zimmi itu adalah kafir yang membayar pajak, membayar upeti kepada kaum muslimin. Terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa harta, darah dan kehormatan mereka tetap terjaga, ya, tetap terjaga dalam kacamata Islam, meskipun secara level kehormatan mereka di bawah kehormatan kaum muslimin. Jadi meskipun tetap terjaga dalam kacamata Islam, tetapi level kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi tetap berada di bawah level kaum muslimin. Menggibah orang kafir harabi meski boleh, namun bila bukan untuk tujuan maslahat yang tadi saya katakan atau tidak ada manfaatnya, sebaiknya ditinggalkan, karena Nabi SAW mengingatkan kita, laisal mu'min bitta'ani walal li'ani walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1977. Nah, yang tadi kedua, menggibah orang kafir selain kafir harabi, orang kafir yang banyak kita temui di lingkungan kita, yaitu yang tadi mu'ahad, musta'man dan zimmi. Menggibah mereka hukumnya haram. Ya, menggibah ketiga jenis kafir itu hukumnya haram, karena Islam telah menjaga harkat dan martabat mereka, sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan dalam, ini panjang sekali ya. Imam Ghazali ditanya dalam salah satu fatwa beliau tentang hukum menggibah orang kafir, beliau menjawab, untuk orang muslim terlarang karena 3 alasan. Ya, jadi haramnya gibah itu karena ada 3 alasan gitu ya. Yang pertama adalah menyakiti hati perasaan saudara kita yang lain gitu ya. Karena kalau saudara kita mendengar dia itu dibicarakan di belakangnya, kemudian dia mengetahui dari orang lain bahwa dia itu dibicarakan, dan itu bisa menjadikan sakit hatinya, dan itu titik utama yang menjadikan gibah itu haram. Kemudian yang kedua, kenapa gibah itu haram? Merendahkan ciptaan Allah, karena sungguhnya Allah pencipta perbuatan hambanya. Bahkan disebutkan Allah itu menciptakan kita itu sebaik-baiknya bentuk. Ya, kalau Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk, kenapa kita harus rendahkan ciptaan Allah? Dan yang ketiga, jelas menghabiskan waktu sia-sia. Ya, apakah tidak ada pekerjaan lain yang lebih manfaat, yang lebih banyak pahala ketimbang harus bergibah? Dan itu alasan pertama yang berdampak haram. Alasan kedua berdampak hukum makruh. Nah, levelnya ini di bawah hukum haram. Alasan ketiga berdampak hukum khilaf aula. Jadi alasan kedua yang tadi bahwa orang kalau menggibah itu merendahkan ciptaan Allah, itu hukumnya makruh, levelnya di bawah hukum haram. Alasan ketiga berdampak hukum khilaf aula, levelnya di bawah hukum makruh. Adapun menggibah kafir zimmi termasuk dalam golongan mereka kafir mu'ahad dan musta'man, hukumnya sama seperti menggibah orang muslim, di mana larangan karena alasan menyakiti perasaannya, yang tadi bahwa titik pokok, titik utama haramnya gibah itu karena adanya menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Dan karena syariat telah menjaga kehormatan darah dan harta mereka dengan adanya bayaran upeti, bayaran pajak ya, kemudian adanya perjanjian dengan kaum muslimin selagi dia tidak ingkar janji gitu. Imam Ghazali berkata dalam kitab Al-Khadim, alasan pertama yang berdampak hukum haram itulah yang tepat. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, siapa yang memperdengarkan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani maka baginya neraka. Makna memperdengarkan dalam hadis, memperdengarkan ucapan yang menyakiti perasaan mereka. Setelah diketahuinya hadis ini, maka gugurlah segala alasan. Maksudnya karena hadis ini secara jelas menunjukkan haramnya menggibah mereka, orang kafir zimmi, mu'ahad dan musta'man. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yang artinya siapa yang memperdengarkan kata-kata menyakitkan kepada kafir ahlus zimmah, 3 jenis kafir di atas, maka pantas baginya sisa neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wallahu a'lam.